Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mu Mengyi mengeluarkan suara kesakitan, tetapi itu adalah seorang murid di belakangnya yang melemparkan anak panah seperti kilat, dan darah menembus pergelangan tangannya yang memegang pedang. Sial, saat Mu Mengyi mengerang kesakitan, pedangnya jatuh dari tangan indahnya. Pada saat ini, murid laki-laki yang menyakiti Mu Mengyi, dengan keinginan dan harapan yang tersembunyi di matanya, meraung, melihat gadis kecil ini, aku benar-benar merasa tidak enak karenanya, tidak, saya akan melakukan pelurusan di tempat dulu, ucap dari murid itu. Setelah berbicara, dia muncul di belakang Mu Mengyi yang terluka parah seperti kilat, mengulurkan tangan kanannya, meraih pakaian di bahu kanan Mu Mengyi, dan ingin merobek gaun merah Mu Mengyi hingga hancur. Saat tangan kanan hendak menyentuh bahu kanan Mu Mengyi, tiba-tiba terdengar semburan cepat pepohonan di belakangnya, disusul dengan suara gemuruh yang serak, yang mengguncang gendang telinga ke-9 orang itu datang dan daun-daun berjatuhan. Bajingan, ucap dari Tan Yun. Fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, matanya merah, dia keluar dari hutan, dan langsung muncul di atas kepala Mu Mengyi. Puci, Tan Yun menayunkan pedang dan memotong tangan yang hendak menyentuh bahu kanan Mu Mengyi. Ah! Tangan saya, saat murid laki-laki itu berteriak, Tan Yun memotong kakinya seperti kilat. Lari, itu Tan Yun, ucap dari murid lainnya. Setelah 8 orang lainnya melihat bahwa itu adalah Tan Yun, mereka ketakutan dan harus lari untuk hidup mereka. Kera tua, biarkan aku mengendalikan mereka, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah, dia tersipu karena marah, dan raungan mematahkan tenggorokannya. Memikirkan apa yang baru saja dilakukan 9 orang, dia sangat marah. Baik tuan, ucap dari kera iblis. Setelah menghancurkan lusinan pohon kuno yang menjulang tinggi, kera iblis pembunuh surga muncul di belakang Tan Yun. Ia menatap 9 orang dan meraung marah, kalian semut yang rendah hati, berani memperlakukanku istri tuanku tidak sopan, ucap dari kera iblis. Aura kera iblis pembantai surga tiba-tiba menyelimuti 8 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka. Tiba-tiba, 8 orang itu sepertinya membawa gunung di pundak mereka, dalam cipratan darah, dia dihancurkan ke tanah oleh paksaan tak terlihat, tidak bisa bergerak. Tan Yun, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, ucap dari Mu Mengyi dengan bunga pir di wajahnya, tersedak dan mengabaikan rasa sakit dari lukanya, dan memeluk Tan Yun dengan lemah. Tan Yun melihat penampilannya yang mengerikan, dan air mata kesedihan mengalir di matanya. Mengyi, katakan padaku, apakah luka di tubuhmu disebabkan oleh 9 binatang itu, ucap dari Tan Yun. Iya. Mu Mengyi menangis lemah, Tan Yun, balas untukku. Pastikan untuk membunuh mereka, ucap dari Mengyi. Tan Yun dengan lembut mendukung Mu Mengyi, biarkan dia bersandar pada batang pohon, dan berkata dengan lembut, aku akan membuat penghalang kedap suara untuk kamu, tunggu aku sebentar, dan aku akan membawamu kembali ke ngarai untuk penyembuhan nanti, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya untuk memasang penghalang kedap suara, menutupi Mu Mengyi, sehingga dia tidak bisa mendengar suara yang akan terjadi di luar. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, dan saat dia melangkah keluar dari penghalang kedap suara, dia melihat 9 orang yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, matanya dipenuhi dengan kilau haus darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju murid istana jiwa abadi yang kakinya dipotong dan tangan kanannya. Setiap langkah yang diambilnya, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Memikirkan apa yang baru saja dilakukan 9 orang pada Mu Mengyi, Tan Yun mendatangi murid itu dengan mata haus darah, dan ketika dia memberi isyarat, dia mengambil anak panah yang telah menembus pergelangan tangan Mu Mengyi dan jatuh ke tanah, ke tangannya. Jangan, Tan Yun, tolong jangan, ucap dari murid itu tidak bisa bergerak di bawah tekanan nafas kera iblis pembantai surga, jadi dia hanya bisa gemetar dan memohon belas kasihan. Kau menyakiti wanitaku,
Dan kau ingin mencemarkan wanitaku? Tentu saja aku ingin kau mati, ucap dari Tan Yun sambil berjongkok. Setelah Tan Yun menusuk pergelangan tangan kiri pria itu dengan panah dan mengambil tendon tangannya yang berdarah. Ah, tidak, ucap dari murid itu. Tan Yun menginjak bagian bawah tubuhnya sementara laki-laki itu meratap seperti babi. Puci, puci. Tan Yun seperti iblis yang haus darah, memegang anak panah di tangan kanannya dan menggunakannya sebagai belati, menebas ratusan luka di wajah, leher, dan dada pria itu seperti kilat. Setiap luka dapat terlihat jauh di dalam tulang, dan darah menyembur, tetapi tidak ada luka yang melukai bagian vital. Wajah pria itu tidak bisa dikenali, dan penampilannya sangat mengerikan sehingga 8 orang lainnya yang dihancurkan ke tanah oleh paksaan dari kera iblis pembunuh surga menggigil di punggung mereka, rambut mereka berdiri, dan mereka bahkan lebih ketakutan cairan kuning keluar dari selangkangan. Kedelapan orang itu ngeri melihat cara kejam Tan Yun memperlakukan teman-teman sekelasnya. Namun, apa yang membuat 8 orang itu semakin ketakutan belum datang. Tapi itu Tan Yun yang memegang anak panah, dan muridnya sering menari, daging dan darah beterbangan dan darah berceceran. Selama napasnya, hampir hanya tulang yang tertinggal pada murid itu, tapi dia masih belum mati. Ah, sakit, ah. Tan Yun, tolong beri aku waktu yang baik, kumohon. Kakak Tan, ucap dari murid itu. Dalam teriakan yang menakutkan, Tan Yun tidak mengakhiri hidupnya, tetapi bangkit dan datang ke murid kedua dari istana jiwa abadi, mengangkat kakinya dan menginjak tubuh bagian bawahnya. Ah, Tan Yun, aku mengutukmu agar tidak mati. Tan Yun, dasar iblis. Dasar binatang buas. Tan Yun berjongkok dan menggunakan anak panah dengan cara yang sama seperti kutukan tragis murid itu terdengar, setelah memutuskan tendon dan paha belakang, dia memotong tubuhnya seperti lingci. Dalam menghadapi pelecehan, Tan Yun menutup telinga. Naga memiliki sisik terbalik, dan jika mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Jika Tan Yun adalah naga, tidak ada keraguan bahwa Mu Mengyi adalah skala kebalikannya. Tapi 9 murid istana jiwa abadi ingin bergiliran menodai Mu Mengyi, pikiran jahat yang tidak manusiawi seperti itu benar-benar memicu kemarahan Tan Yun. Biarkan Tan Yun menjadi haus darah dan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun bisa mengeksekusi 9 orang pada saat yang sama, tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin musuhnya disiksa sampai mati satu per satu. Pada saat yang sama, dia ingin orang lain melihat rekan mereka disiksa oleh dirinya sendiri, dan biarkan mereka menderita nasib buruk takut di depan sumsum tulang. Untuk menit berikutnya, Tan Yun dengan brutal menyiksa keempat murid itu sampai mereka sekarat. Ketika Tan Yun hendak menyerang murid ketujuh, Qi dan 2 murid yang tersisa, karena ketakutan yang berlebihan, membiru di wajah, menonjol di rongga mata, sesak napas, dan sedikit berkedut di bawah paksaan, dan sebenarnya takut sampai mati. Penampilan ketakutan sampai mati sangat menakutkan. Bajingan, mati, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 6 kekuatan spiritual menembus tenggorokan 6 murid yang tersisa, dan 6 orang mati di tempat. Setelah itu, setelah Tan Yun memasukkan kera iblis ke dalam tas binatang buas, Tan Yun memasukkan cincin penyimpanan mereka, dan mengeluarkan perahu roh artefak agung tingkat rendah dikorbankan dan digantung di udara. Tan Yun menyapu perahu roh dengan Mu Mengyi di tangannya dan datang ke ruang pelatihan. Dia menopang Mu Mengyi dengan tangan kirinya, dan dengan lembut melepaskan gaun merahnya yang compang camping dan bernoda darah dengan tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan pakaian putih baru dari cincin penyimpanan Mu Mengyi dan mengenakannya dengan ringan untuk Mu Mengyi. Setelah diselidiki, kekuatan spiritual Mu Mengyi hampir habis, meskipun dia terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya. Tan Yun mengeluarkan ramuan penyembuhan dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya padanya, dan membantunya berbaring di sofa di ruang latihan. Tan Yun, terima kasih, ucap dari Mu Mengyi memandang Tan Yun, yang meringkuk di depan sofa, dengan jantung berdebar dan kristal yang bergerak. Tan Yun mengepalkan tangan kanan Mu Mengyi, mencium mulutnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, bodoh, ketika kamu memakai gelang giok yang diberikan ibuku,
kamu sudah menjadi istriku di hatiku, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, ucap dari Tan Yun. Iya, Mu Mengyi mengangguk sedikit dan berkata dengan suara lemah, Tan Yun, aku sedikit lelah, ucap dari Mu Mengyi. Jika kamu lelah, istirahatlah, ucap dari Tan Yun lembut. Tan Yun, tetaplah bersamaku dan jangan pergi, oke, ucap dari Mu Mengyi memandang Tan Yun dengan terpesona. Oke, aku sudah mengawasimu, tidak pernah pergi, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Mu Mengyi benar-benar lelah, dan segera dia tertidur lelap, yang luar biasa sunyi. Selama Tan Yun ada di sisinya, dia akan merasa sangat aman dan nyaman. Saat menjaga Mu Mengyi, Tan Yun terbang keluar dari hutan sambil mengemudikan perahu roh. Setelah beberapa saat, dia mendarat dengan mantap di pintu masuk ngarai. Karena takut para murid di luar akan mengganggu Mu Mengyi, Tan Yun memasang penghalang kedap suara, dan sebuah suara dengan jelas memasuki telinga lebih dari 3.000 orang di pintu masuk ngarai, jangan khawatir semuanya, Mengyi baik-baik saja, dan tidak mengancam jiwa. Dalam 1,5 bulan lagi, pohon kehidupan akan diturunkan cairan kehidupan, karena tempat ini lebih dari 10 juta mil jauhnya dari pusat gletser kuno, jadi semua orang segera menaiki perahu roh dan pergi bersamaku ke pohon kehidupan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 3.000 murid menyapu perahu roh satu demi satu. Kemudian, Zhongwu Xiao, Gongsun Ruoxi, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Nangong Ruxue, Kesinyi, beberapa teman Mu Mengyi, memasuki ruang pelatihan untuk mengunjungi Mu Mengyi. Alasan mengapa Sue Zian tidak masuk adalah karena dia meraih Huang Fuyu yang juga sedang berjalan menuju ruang latihan. Hei gelombang, apakah kamu melakukannya dengan benar? Masuk, ucap dari Sue Zian. Ada sedikit rasa malu di wajah Huang Fuyu, dia hanya ingin melihat Mu Mengyi, dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah dia ditangkap oleh Sue Zian, dia memarahinya dan sangat tidak senang, lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, ucap dari Tan Yun. Apa, kamu pikir aku takut padamu, ucap dari Huang Fuyu. Kamu pria besar yang takut diberitahu beberapa patah kata olehku, oh ya, kamu sangat kecil, paling banter, ucap dari Sue Zian mengangkat alisnya dan menatap Huang Fuyu. Pada saat ini, Tan Yun batuk ringan dan melangkah keluar dari ruang pelatihan. Oke Zian, berhenti membuat masalah, lepaskan saudara Huang Fuxian, ucap Daru Tan Yun. Sue Zian membantingnya. Setelah membuka Huang Fuyu, dia masuk ruang pelatihan. Kakak Tan, lihat penampilannya, ucap dari Huang Fu dengan marah. Oke, saudara yang berbudi luhur, Tan Yun menepuk bahu Huang Fuyu dan berkata sambil tersenyum, Zian juga pembuat onar, dan kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan dia, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan itu, apa lagi yang bisa saya katakan, ucap dari Huang Fuyu tersenyum. Setelah itu, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat ke belakang dan melirik para murid, sekarang, kita akan pergi ke gletser kuno. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada semua orang sebelumnya, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menegakkan tubuh mereka dan mencuci telinga mereka untuk mendengarkan. Ada sedikit kesedihan di mata Tan Yun, sebelum persidangan dimulai, ada 1.500 orang di divisi berjasa saya, tetapi sekarang 14 orang telah meninggal, meninggalkan 1.486 orang. Ada 900 orang di divisi jiwa kuno, dan sekarang 136 orang telah meninggal, ada 764 orang yang tersisa. Ada 700 orang di divisi jiwa binatang, 175 orang telah meninggal, dan 525 orang tersisa. Ada 500 orang di divisi guntur angin, 189 orang telah mati sekarang, dan 311 orang tersisa. 200 orang di divisi Jimar, 70 orang telah meninggal, dan ada 130 orang yang tersisa. Ada total 3.800 murid yang berpartisipasi dalam uji coba dari 5 divisi, sekarang 584 orang telah meninggal, dan total 3.216 orang telah selamat, ucap dari Tan Yun.
Pada saat ini, Tan Yun dan semua orang tahu bahwa, hanya 14 orang yang mati di divisi berjasa, karena divisi berjasa sangat kuat. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa memutuskan hidup dan mati kalian sebelum saya bergabung dengan kalian. Murid 5 divisi Sekte Abadi, meninggal 584 orang. Meskipun saya menyesalinya, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Sekarang saya telah bergabung dengan kalian, dan kalian bersedia untuk mematuhi perintah saya dan mempercayakan hidup kalian kepada saya, maka saya akan bertanggung jawab atas hidup kalian, dan melakukan yang terbaik di hari-hari yang akan datang, sampai akhir persidangan untuk memberi kalian semua kehidupan untuk membawa keluar dari medan perang para dewa, inilah tujuan saya. Jadi, mulai sekarang, setiap kata yang saya katakan harus dituruti tanpa syarat oleh siapapun, dan mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Tentu saja, sekarang saya punya pikiran. Mereka yang ingin berhenti, masih ada waktu, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, kami tidak akan berhenti, kami akan mengikuti perintah Anda, ucap dari semua orang N. Oke. Hari ketika pohon itu mendapatkan cairan kehidupan juga saat menara penindasan iblis dibuka. Adapun sumur warisan kuno, itu dibuka sedini awal persidangan. Sebelum kita pergi dari Huangfu Shengzong ke Istana Jiwa Abadi, Raja telah menyatakan bahwa ada larangan atau formasi di setiap lantai dari Demon Suppression Tower. Oleh karena itu, kita tidak terburu-buru untuk pergi ke Demon Suppression Tower. Sumur kuno terletak di jurang air di dasar sungai darah para dewa. Bagi kami di jiwa alam pemurnian, itu sangat berbahaya, jadi kita juga tidak terburu-buru untuk pergi. Selain itu, saya telah menemukan bahwa di gletser di sekitar pohon keabadian yang akan kita tuju, ada lebih dari 1000 murid yang dipimpin oleh Su Sisi, menunggu kita untuk mengambil umpan dan menyerang kita. Saya tidak sabar untuk bertarung sampai mati dengan murid-murid Istana Jiwa Abadi. Semuanya ingat, ketika kita mendekati pohon kehidupan, kalian semua tetap berada di perahu roh, dan kalian tidak boleh bertindak tanpa perintahku. Kita hanya memiliki satu tujuan, di bawah premis 0, usir semua murid Istana Jiwa Abadi di sekitar pohon kehidupan. Apakah kalian percaya diri, ucap dari Tan Yun. Kerumunan berteriak, ya, oke, sangat bagus. Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu sampai kita menghancurkan kehidupan murid Istana Jiwa Abadi, setelah membunuh musuh di pohon, pergi ke menara penindasan iblis, sapu musuh lain, dan akhirnya, pergi ke sumur warisan kuno, dan singkirkan semua musuh, ucap dari Tan Yun. Selanjutnya hari, Chen Si. Tan Yun mengendarai perahu roh dan mengantar semua orang ke gletser kuno yang luas dan tak terbatas. Yang menarik perhatiannya adalah gunung es yang tingginya ratusan ribu kaki. Setelah perahu roh masuk, para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dapat dilihat bahwa suhunya sangat rendah. Angin dingin bertiup, salju turun, dan hawa dingin yang menusuk tulang seperti ombak besar yang menghantam tubuh semua orang. Menurut legenda, di masa lalu kuno, gletser kuno hanyalah lapisan es seluas 15 juta mil, bukan gunung es. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sejak zaman kuno, gunung es yang menutupi langit dan matahari telah menonjol keluar dari gletser yang tak terbatas. Hal ini masih menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Tantai Xuanzong juga memberi tahu Tan Yun dan murid lain yang berpartisipasi dalam persidangan tentang fakta bahwa gletser menjadi puncak es. Tan Yun selalu merasa bahwa pasti ada artikel di dalamnya, jika tidak, gletser tidak akan menaikkan begitu banyak puncak es tanpa alasan. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tepi perahu roh, jubahnya berburu, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Jika ada cukup waktu, saya ingin melihat apa misterinya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Area pusat gletser purba dengan radius 15 juta mil adalah lembah es. Lembah es memiliki kedalaman 80.000 mil, gunung es yang bergulir di kedua sisi tidak tinggi, dan gunung es tertinggi hanya 100.000 kaki. Seluruh lembah es, dan bahkan gletser dalam radius 15 juta mil,
tidak memiliki vegetasi kecuali kepingan salju yang jatuh dan es putih, kecuali di kedalaman satu-satunya lembah es. Pada saat ini, di area yang luas di kedalaman lembah es, rumput hijau dan ratusan bunga mekar penuh, tampaknya mengabaikan dingin yang kejam, dan penuh vitalitas. Di tengah rerumputan, sebuah pohon purba dengan ketebalan sekitar 100 kaki dan tinggi 100 kaki memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menutupi rerumputan. Batang pohon purba itu melengkung seperti naga biru, dan pada batangnya dengan postur anggun, akar-akar, cabang dan daun yang juga melengkung juga penuh dengan warna biru. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan ada 9 cabang yang tumbuh di pohon kuno. Di atas setiap cabang yang tebal, hanya ada satu daun lonjong yang besar 3 kaki. Pohon kuno ini adalah pohon kehidupan, dan setiap 10 tahun, setetes cairan kehidupan yang menjengkelkan akan diturunkan dari setiap daun. Pada saat ini, kepala seorang wanita menonjol dari setengah pinggang puncak es di sisi kiri lembah yang dalam. Kemudian, saat dilihat lebih dekat, wanita itu mengecilkan kepalanya lagi, berbalik dan menyelam ke dalam gua yang digali dari gunung es. Di dalam rumah gua besar, Su Sisi yang cantik duduk bersila, dan di belakangnya berdiri lebih dari 1.400 murid pria dan wanita dari Istana Jiwa Abadi. 1.500 orang, tampaknya puluhan orang, mengalami kecelakaan dalam perjalanan mereka ke Gletser kuno. Pada saat ini, murid perempuan itu memandang Su Sisi dan berkata dengan hormat, "Kakak Su, persidangannya sekitar 3 bulan lagi, tetapi murid Huang Fu Shengzong. Mengapa kamu belum datang?" ucap dari Su Sisi. Mendengar ini, para murid di belakang Su Sisi mengangguk setuju. Bintang-bintang bergerak, matahari terbit dan terbenam, 10 hari kemudian. Pada saat ini, ketika langit 300.000 kaki berguncang di kedalaman lembah es, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk melayang di udara. Saat perahu roh muncul, jauh di dalam lembah es, Su Sisi, yang berada di rumah gua di tengah gunung, melihat kembali ke murid-murid dengan mencibir dan berkata, "Begitu Tan Yun dan yang lainnya turun dari perahu roh, saya akan memerintahkan laba-laba darah Xuan Lei untuk meluncurkan serangan. Hari ini kami ingin Tan Yun dan yang lainnya mati tanpa tempat untuk dikuburkan," ucap dari Su Sisi. Para murid dengan hormat berkata, "Baik kakak senior Su." Pada saat ini, pintu masuk ke gua telah dibekukan, Su Sisi dan yang lainnya bersembunyi di dalam, Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Di perahu roh surgawi, Tan Yun berhenti di tepi depan perahu roh, berpura-pura penuh kewaspadaan. Di sebelah kirinya, Mu Mengyi, yang mengenakan gaun merah tipis, telah pulih dari lukanya kemarin. Di sebelah kanannya, Zhong Wu Xiao dengan gaun putih berdiri dengan tenang. Kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun, dan kemudian dia tertawa keras, "Mengyi, dan semuanya, Tuhanlah yang membantuku, kita adalah yang pertama datang ke pohon kehidupan. Ikuti aku sekarang, dan jaga pohon kehidupan itu, jangan biarkan orang-orang dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi yang memimpin," ucap dari Tan Yun. Semua orang menggema dengan penuh semangat, "Bagus, selama kita menjaga pohon kehidupan, cairan kehidupan yang akan diturunkan, dalam 4 hari akan menjadi milik kita." "Itu benar, sepertinya kita beruntung, hahaha," ucap dari para murid. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun dan gema para murid secara alami ditujukan untuk para murid Istana Jiwa Abadi Spiritual, yang dimenyergap di lembah es. Kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh ke dalam kehampaan dan mendarat dengan mantap di samping pohon kehidupan. Kemudian Tan Yun dan lebih dari 3.000 orang turun dari perahu roh. Bang! Dengan suara keras, Su Sisi melangkah keluar dari gunung es terlebih dahulu dengan pedang terbang. Segera, lebih dari 1.400 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Jiwa Abadi terbang keluar dari rumah Gua Bingshan. Semua orang menginjak pedang terbang dan menggantung di atas lembah es, menutupi Tan Yun dan yang lainnya di kedalaman lembah es. Su Sisi menatap Tan Yun, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. "Tan Yun, kita bertemu lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda sebaiknya mengatakannya." Setelah persidangan selesai,
Saya mungkin dapat membantu Anda menyampaikannya kepada raja Anda, ucap dari Su Sisi. Tan Yun mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan berkata dengan ringan mengejek, pelacur Su, kami memiliki lebih dari 3.000 orang, dan Anda hanya memiliki 1.427 orang. Anda begitu yakin dapat membunuh kami, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, berani memarahi saya, kamu pria busuk yang bodoh, kalian semua mati, ucap dari Su Sisi sambil melihat Tan Yun. Setelah itu, Su Sisi melihat sekeliling ke lebih dari 1.400 murid yang berjalan dengan pedang terbang, ingat apa yang saya katakan, jangan lepaskan satu pun, ucap dari Su Sisi. Baik kakak senior Su, ucap dari para murid dari jiwa abadi setuju dengan niat membunuh. Iya, setelah Su Sisi mengangguk, menatap Tan Yun dan yang lainnya, dia mencibir, selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kalian dibantai. Laba-laba darah senior Xuan Lei, tolong keluar, ucap dari Su Sisi. Suara Su Sisi baru saja jatuh, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah es. Boom! Crash! Di gunung es di sisi kiri pohon kehidupan, lapisan es tiba-tiba menonjol dan meledak, dan pecahan seperti rumah es pecah ketika itu seperti air terjun, raksasa dibor keluar dari gunung. Ini adalah monster berwarna merah darah dengan 8 kaki dan perut bundar besar. Kekuatan guntur dengan ketebalan ember dimuntahkan dari tubuhnya, 8 kakinya bertumpu di tanah, dan sepasang murid raksasa menatap Tan Yun dan yang lainnya, seperti tatapan kematian, yang membuat orang bergidik. Ini adalah laba-laba darah Xuan Lei dari periode kesusahan tingkat keempat. Saat ini, hanya perlu perintah Su Sisi untuk membunuh Tan Yun dan yang lainnya. Kakak ipar, mata Sue Zian melebar, tubuhnya yang halus bergetar, dan suaranya semakin bergetar, itu, monster macam apa itu, ucap dari Sue Zian. Pada saat ini, bahkan Tan Yun merasakan sedikit jantung berdebar, hati-hati, semuanya, ini adalah laba-laba darah petir misterius dari periode kesusahan tingkat keempat, dan ia memiliki kekuatan misterius yang sangat kuat di tubuhnya, ucap dari Tan Yun. Para murid dari Huang Fu Shengzong mendengar kata-kata itu, kebanyakan dari mereka dahi orang-orang dengan cepat ditutupi dengan butiran keringat, kepanikan dan keputusasaan berubah di mata semua orang. Semua orang tahu bahwa kekuatan monster tahap kesusahan tingkat keempat umumnya melebihi kekuatan kesempurnaan jiwa yang agung, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Pada saat ini, Mu Mengyi sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Su Sisi, dan dengan marah berkata, karena laba-laba darah Xuan Lei mematuhi perintahmu, itu jelas merupakan binatang roh dari Istana Jiwa Abadi. Istana Jiwa Abadimu, istana sangat tercela, binatang roh periode kesusahan tingkat keempat telah dimasukkan ke dalam area percobaan untuk berurusan dengan kita, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, para murid Huang Fu Shengzong juga mengutuk Istana Jiwa Abadi, melanggar moralitas, tercela dan tak tahu malu. Su Sisi bercanda berkata, itu benar, jadi bagaimana jika Istana Jiwa Abadi saya tercela, apa kalian masih ingin membiarkan Tantai Xuanzong melakukan keadilan untuk Anda setelah persidangan? Hahaha, ucap dari Su Sisi. Kemudian, wajah Su Sisi menjadi dingin, dan membungkuk kepada laba-laba darah Xuan Lei, senior, tolong ambil tindakan sekarang, dan jangan tinggalkan satu pun, ucap dari Su Sisi. Membunuh beberapa semut di alam pemurnian jiwa semudah membalikan telapak tanganku, ucap dari laba-laba itu. Segera, sinar merah dengan ketebalan ratusan meter muncul dari perut besar laba-laba darah Xuan Lei. Kemudian, cahaya merah tiba-tiba berubah menjadi jaring besar berwarna darah di kehampaan, dan pada saat yang sama menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya, kekuatan guntur misterius yang menyilaukan muncul dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba dengan radius 1000 kaki, setiap sutra laba-laba setebal lengan, ketika jaring raksasa diselimuti, kekosongan dengan radius 1000 kaki tiba-tiba runtuh, membentuk kekosongan hitam pekat yang besar di atas kepala Tan Yun dan yang lainnya. Kakak Tan, apa yang harus kita lakukan, ucap dari para murid Huang Fu Shengzong tidak memiliki tuan. Apa yang harus kita lakukan? Serang. Kalian tidak perlu khawatir, ucap dari Tan Yun berkata dengan senyum.
Lalu Tan Yun berkata lagi, kera tua, laba-laba darah Xuan Lei diserahkan kepadamu, ucap dari Tan Yun. Hei, Tuan yang baik, aku akan membunuhnya hidup-hidup, ucap dari kera iblis, ditemani oleh suara siulan, kera iblis pembantai surga keluar dari tas binatang roh Tan Yun seperti kilat, dan berubah menjadi 1000 meter di tubuh Tan Yun. Kera setan pembantai langit melambaikan tangan kanannya, dan kekosongan itu runtuh. Tongkat raksasa hitam sepanjang 400 meter di tangan kanannya menabrak jaring raksasa yang terselubung. Tiba-tiba, jaring raksasa itu terkoyak. Kamu hanya laba-laba yang patah, dan kamu masih ingin membunuh tuanku? Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu, ucap dari kera iblis. Kera setan pembunuh langit itu dalam dan kejam, dan kekuatan sihir hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Pegang tongkat dan hancurkan dengan anggun ke laba-laba darah Xuan Lei. Kamu kera berada di alam yang sama dengan milikku, apa yang harus kamu lakukan? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil, ucap dari laba-laba. Saat laba-laba darah Xuan Lei meraung, kaki panjang yang sepanjang sabit maut menembus batal dan bertemu tongkat yang jatuh. Retak. Oh, tidak. Suara retakan tulang yang jelas ditelan oleh teriakan lama laba-laba darah Xuan Lei. Tapi melihat kakinya yang panjang seperti sabit maut, itu diabaikan oleh kera iblis pembantai surga, dan bau darah menyembur keluar seperti air terjun dari kakinya yang patah. Laba-laba darah Xuan Lei adalah yang kedua setelah raja di antara binatang dan monster kesusahan tingkat menengah dan tingkat keempat yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat kuat, namun, di hadapan kera iblis pembantai surga yang telah diwarisi oleh Dewa Naga Iblis, kekuatannya akan sangat berbeda. Tidak ada keraguan bahwa kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan binatang buas dengan level yang sama. Melihat pemandangan ini, para murid Huang Fu Shengzong sangat bersemangat. Di sisi lain, para murid dari Istana Jiwa Abadi ketakutan, mereka sama seperti murid-murid Huang Fu Shengzong, mereka tidak menyangka binatang roh Tan Yun begitu menakutkan. Seperti yang kita semua tahu, kultivator memang bisa menjinakkan binatang roh, namun kekuatan binatang roh umumnya tidak lebih tinggi dari kultivator itu sendiri, karena binatang roh tidak mungkin mengenali manusia yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Ini adalah akal sehat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Sisi dan murid-murid lain dari Istana Jiwa Abadi tidak akan percaya bahwa mereka akan dibunuh. Tan Yun, yang berada di alam pemurnian jiwa yang sempurna, akan mempunyai binatang roh kera kesusahan tingkat keempat. Su Sisi berteriak dengan marah, Tan Yun, kamu juga mengatakan bahwa Istana Jiwa Abadiku tercela, dan kamu juga membawa binatang roh tahap kesusahan tingkat keempat untuk berpartisipasi dalam persidangan. Bukankah itu tercela, ucap dari Su Sisi. Mulut Tan Yun naik sedikit main-main, itu benar, bagaimana jika aku tercela, apa kamu masih ingin membiarkan Zhuge Yu melakukan keadilan untukmu setelah kamu meninggalkan persidangan di medan perang para dewa hidup-hidup, hahaha, ucap dari Tan Yun. Su Sisi mendengarkan kata-kata Tan Yun percis apa yang dia katakan sebelumnya, dia menyerang, dan dia merah karena marah. Bang! Tabrakan. Tiba-tiba, suara seperti guntur yang keras mengganggu pikiran Su Sisi. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Dia melihat kera iblis pembantai surgalah yang menghancurkan laba-laba darah Xuan Lei ribuan kaki ke udara, dan tubuhnya yang besar tertanam di gunung es, dan darah keluar dari gunung es. Segera, suara cemas laba-laba darah Xuan Lei berteriak dari gunung es, Su Sisi, aku bukan lawan dari kera roh ini, aku tidak bisa melindungimu, kalian semua lari, ucap dari laba-laba itu, melihat situasinya sudah berakhir, Su Sisi menginjak pedang terbang, berteriak ngeri, cepat bubar dan kabur, ucap dari Su Sisi. Baik kakak senior Su, ucap para murid lainnya. Beberapa dari lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Abadi melarikan diri dengan pedang mereka. Ketika beberapa mengorbankan perahu roh mereka untuk melarikan diri, Tan Yun berteriak, aku di sini untuk membunuh Su Sisi, dan kalian semua bekerja sama untuk membunuh yang lain, ingat, jangan biarkan siapapun pergi, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.